lagi bersama saya Samuel Segala. Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah tentang arus AC dan DC. Medan magnet di dekat kawat memicu elektron mengalir salah satu arah mengikut kawat karena tertolak oleh kutub negatif dan mengalir atau tertarik menuju kutub positif. Inilah konsep bagaimana daya DC dalam bentuk baterai diciptakan dan dikenalkan ke dunia oleh Thomas Edison pada tahun 1882. Pada tahun 1882 tersebut, ia memasang beberapa lampu listrik di jalan-jalan dan di rumah-rumah sejauh 1 km di kota Newport. Hal tersebut merupakan sejarah pertama dunia di mana lampu listrik digunakan dalam menerangi jalan-jalan langit malam yang gelap. Perlahan namun pasti, berkat penemuan baru para ilmuwan arus, DC milik Thomas Alva Edison pun akhirnya tergantikan oleh generator bolak-balik atau AC. Arus AC dipilih karena lebih efisien dan aman ketika mengalirkan listrik dengan jarak jauh seperti ke luar kota. Hal tersebut didukungnya oleh mempunyai arus AC mengantarkan daya yang cukup besar. Arus AC dikenalkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1893 yang tak lain merupakan salah satu pekerja di perusahaan milik Thomas Edison. Arus DC tidak menggunakan sistem magnetis dan kabel melainkan magnet yang berputar ketika magnet mengalir ke satu arah. Penemuan arus AC oleh Nikola Tesla merupakan batu loncatan bagi berkembangnya sistem listrik sekarang ini. 2. Pengertian arus AC atau alternating current. Definisi alternating current atau arus listrik AC adalah listrik yang besar dan memiliki arah arus listrik yang bolak-balik selalu berubah-ubah. Jenis arus listrik ini akan membentuk gelombang yang sering disebut gelombang sinusoida. Di Indonesia, arus listrik AC dikelola berada di bawah naungan perusahaan listrik negara atau PLN. Pada arus AC dikenal namanya frekuensi yang digunakan secara berbeda-beda di setiap negara. Perlu Anda ketahui, Indonesia saat ini merupakan pengelolaan arus listrik AC pada frekuensi 50 Hz dengan tegangan standar satu fasanya adalah 220 volt. Tegangan dan frekuensi tersebutlah yang saat ini sampai di rumah Anda. Setelah memahami pengertiannya, Anda juga perlu memahami contoh alat berarus AC tersebut beragam. Perlu Anda sadari bahwa barang-barang yang ada di rumah Anda harus menggunakan arus AC seperti kulkas, dispenser, televisi, radio, blender, dan lain sebagainya. PLN pun telah menggunakan pembatas yang berfungsi sebagai pengaman yang bernama multi-coil breaker atau MCB agar rumah Anda aman. 3. Kelebihan arus AC. Berikut beberapa kelebihan arus AC yang perlu Anda ketahui. 1. Arus AC dapat menyalurkan listrik menuju tempat jauh karena arus ini toleran terhadap hambatan dibandingkan arus DC. Listrik disalurkan melalui poget yang ada diatur oleh di setup trafo sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat jauh. Arus AC merupakan arus listrik yang mudah didapatkan hanya dengan generator. 4. Kekurangan arus DC. Kekurangan dari arus AC adalah tidak dapat disimpan oleh waktu yang lama dan tidak dapat dipindahkan oleh keperluan secara mendadak atau tiba-tiba. Hal ini berada dengan arus DC yang dapat disimpan dalam bentuk baterai
dan AC. 5. Pengertian arus DC direct current. Definisi atau pengertian arus DC atau direct current adalah arus listrik searah. Dahulu, aliran arus DC diyakini sebagai listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun, berdasarkan pengamatan dari berbagai penelitian, terungkap oleh para ahli bahwa sebenarnya arus DC mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Aliran tersebut menyebabkan munculnya lubang-lubang dengan muatan positif yang terlihat mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Walaupun DC memiliki arti arus listrik langsung atau searah, sebenarnya DC juga sering menunjuk pada polaritas yang konstan. Beberapa barang elektronik sebagai contoh alat berarus DC dapat Anda temukan di sekitar seperti laptop, handphone, lampu, light emitting, dioid atau LED, komputer, dan lainnya. Arus DC juga sering disimpan dalam satu baterai, misalnya seperti jam dinding, remote TV, mouse, pingless, mobil-mobilan, atau smartphone. Anda juga merupakan contoh perangkat elektronik berarus DC. 6. Kelebihan arus DC. Kelebihan arus DC yang perlu Anda ketahui yaitu dapat disimpan dalam waktu lama. Arus DC biasanya disimpan dalam bentuk baterai, dinamo, aki, dan sebagainya. Selain arus ini juga dapat diisi ulang sehingga mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. 7. Kekurangan arus DC. Kekurangan arus DC dari arus ini hanya digunakan untuk daya rendah dan tidak bisa digunakan pada alat elektronik yang berdaya tinggi. Perbedaan arus DC dan AC. Dari uraian di atas pastinya sangat jelas perbedaan antara arus AC dan DC. Nah, agar berprakarya pengetahuan dan memudahkan pemahaman berikut disajikan tabel perbedaan arus AC dan arus DC. 9. Konversi arus AC dan DC. Ternyata arus AC dapat dikonversi menjadi arus DC dengan bantuan adaptor. Contoh sederhananya adalah penggunaan laptop yang bisa menggunakan arus listrik yang disambungkan ke adaptor untuk mengisi daya baterai laptop. Sebaliknya, arus DC pun dapat dikonversi menjadi arus AC, namun sulit dan tidak sempurna. Contohnya, ketika aki mobil 12 volt yang diubah menjadi arus AC 120 volt untuk mengisi daya yang lebih kecil untuk alat tertentu. Nah, sekian pembahasan dari artikel mengenai arus AC dan DC. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan Anda ya. Jangan lupa untuk berhemat listrik di rumah untuk mencegah pemanasan global.